Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Jamal, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industrialisasi industri batubara terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan di Pulau Kalimantan. Pengaruh industri batubara di Kalimantan terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan. Kebutuhan terhadap energi akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya populasi dan standar hidup manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya energi dan mineral yang cukup besar, termasuk di dalamnya batubara. Nah, bisa kita lihat gambar di atas mengenai pertambangan batubara yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi. Batubara merupakan salah satu sumber energi alternatif yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak yang saat ini harganya semakin tinggi. Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penduduk dan dinamika industri yang semakin berkembang cepat, maka kebutuhan energi dunia akan semakin meningkat pula. Di lain pihak, keberadaan sumber daya energi minyak bumi yang semakin terbatas dan tidak dapat terbaurkan menuntut setiap negara melakukan konservasi terhadap pemakaian energi ini. Sektor ini memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara yang jumlahnya meningkat setiap tahun. Sementara itu, perannya sebagai sumber energi pembangkit juga semakin besar. Saat ini, sekitar 71% dari konsumsi batubara domestik diserap oleh pembangkit listrik, 17% untuk industri semen, dan 10,1% untuk industri tekstil. Peran sektor pertambangan walaupun relatif kecil dalam PDB, namun memiliki elemen-elemen strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Selain itu, peran sektor pertambangan, khususnya migas, juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan APBN hingga akhir tahun 2018. Data Kementerian Keuangan sebagaimana dirilis ke berbagai media menunjukkan PNBP dari sektor energi dan sumber daya mineral terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Hal itu dibuktikan dari realisasi PNB ke sektor ESDM sebesar 217,5 triliun pada tahun 2018, naik 53,4% dari target dalam APBN 2018 sebesar 120,5 triliun. Data dari Kementerian ESDM memperlihatkan subsektor migas memberikan kontribusi 163,4 triliun dari target 86,5 triliun. Subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi menyumbang 2,3 triliun dari target 0,7 triliun. Sementara lainnya 1,5 triliun dari proyeksi 1,2 triliun. Selanjutnya, kondisi alam Kalimantan akibat adanya industri pertambangan batubara. Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang terkenal dengan hasil hutannya. Sebagian besar wilayah Kalimantan merupakan kawasan hutan. Selain menjadi sumber daya hasil hutan di Indonesia pada umumnya, kekayaan hutan di Kalimantan menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat lokal pada khususnya. Kelestarian alam dan lingkungan khususnya hutan di pedalaman Kalimantan mulai terusik sejak masuknya pihak-pihak luar yang merusak keseimbangan ekosistem di sana. Dengan beralih pengembangan proyek dan pembukaan lahan untuk perkebunan, mereka membakar hutan, menebang pohon sembarangan, hingga melakukan penambangan liar. Semua itu berimplikasi pada kerusakan alam dan lingkungan. Kerusakan alam, khususnya hutan di Kalimantan, semakin parah karena mereka melakukannya berkali-kali dengan lokasi yang semakin meluas. Nah, salah satunya adalah karena adanya industri pertambangan. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya pertambangan batubara di Kalimantan.
Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya suatu zat, energi, atau komponen lainnya baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang mengakibatkan penurunan kualitas air, sehingga air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun akibat dari pencemaran air yaitu dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di air, erosi kekurangan air bersih, serta dapat menyebabkan tanah longsor. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah keadaan di mana komposisi udara menjadi tidak stabil, diakibatkan karena adanya asap-asap kendaraan bermotor, asap-asap industri pabrik, juga respirasi manusia berupa karbon dioksida yang naik ke atmosfer. Adapun akibat dari pencemaran udara yaitu dapat menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, emfisema, gejala kesulitan pengangkutan oksigen, efek rumah kaca, serta dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon yang dapat mengakibatkan lapisan ozon berlubang. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dengan mengubah lingkungan tanah alami. Nah, hal tersebut biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri. Limbah industri yang langsung dibuang ke tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara di atasnya. Adapun akibat dari pencemaran tanah yaitu dapat menimbulkan banjir, tanah menjadi tandus, terganggunya aktivitas manusia, tanah longsor, dan terganggunya kesehatan serta dapat menyebabkan kesuburan tanah menjadi rusak. Adapun kebijakan pemerintah pusat atau daerah untuk memaksimalkan industri batubara di Kalimantan. Yang pertama, meningkatkan tata kelola melalui pemantauan bersama. Sebagai tindak lanjut atas upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dalam menyoroti kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan kerugian pendapatan yang terkait dengan banyaknya izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati. Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh perhatian terhadap industri pertambangan dengan bekerja sama Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan lembaga lainnya. KPK melaksanakan Korsup Minerba yang berfokus pada 12 provinsi yang memiliki banyak izin pertambangan, termasuk di 5 wilayah kerja setapak seperti Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 2015, Korsup Minerba diperluas menjadi 19 provinsi, mencakup 3 wilayah kerja program setapak lainnya, yakni Kalimantan Utara, Riau, dan yang kedua, meninjau sektor pertambangan. Para mitra program setapak telah berperan dalam mendukung penyelidikan KPK di sektor pertambangan dengan mengakses informasi perizinan menggunakan UU Kebebasan Informasi. Mereka kemudian meninjau status clean and clear perizinan. Mitra-mitra program setapak di Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah juga menghasilkan makalah yang menguraikan pelanggaran izin di setiap provinsi dan kerugian negara yang diakibatkannya, yang dipresentasikan secara formal ke KPK dan pemerintah provinsi. Sebagai hasil dari penyelidikan KPK, pada bulan April 2017 sebanyak 2.187 izin telah dibatalkan atau tidak diperpanjang, periode operasional mereka telah berakhir. Menanggapi permintaan pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan lebih lanjut, para mitra program setapak membentuk kelompok kerja dengan pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Mereka menyediakan pelatihan dan mentoring untuk
membantu menguatkan kapasitas pemerintah dalam meninjau izin pertambangan yang dikeluarkan di seluruh provinsi. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis regresi sederhana, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah variabel industri pengolahan. Sektor ini tidak saja berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional. Selama 2 dasawarsa sebelum krisis ekonomi, peran sektor industri terhadap perekonomian nasional hampir mencapai 20%. Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, adalah sektor pionir yang berkontribusi terhadap pengembangan wilayah. Sesuai dengan karakteristik fisik alam di wilayah Indonesia, keberadaan sumber daya mineral batubara umumnya berada di wilayah yang sulit dijangkau. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyediakan dan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pertambangan batubara. Hal tersebut telah mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan batubara menyiapkan dan membangun sendiri infrastruktur berupa jalan, jembatan, pelabuhan, lapangan, dan lain-lain. Sebagai industri pionir, industri batubara adalah motor penggerak perekonomian di banyak daerah di Indonesia. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibangun oleh perusahaan pertambangan batubara, telah mendorong pembangunan wilayah atau daerah. Potensi yang dihasilkan pertambangan juga menjadi salah satu alasan dalam pembentukan daerah-daerah otonom baru. Sebagai contoh, pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi baru Kalimantan Utara adalah bukti kuat bagaimana sektor pertambangan batubara memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.